الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lis-sholati, laksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas perihal tentang fil bukai inda qiraatil Quran, menangis tatkala membaca Al-Quran. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-buka'u mustahabun ma'al qiraati wa indaha. Menangis itu hukumnya sunnah beserta ketika kita membaca Al-Quran atau tatkala kita dibacakan Al-Quran. Kata Imam Al-Ghazali, wa tariquhu fi tahsilihi ayyuhdira qalbahu al-huzna. Cara supaya menangis ketika membaca Al-Quran, hatinya hendaklah bersedih. Bersedih dengan macam mana? Bersedih bi ayyata'ammala ma fihi minat tahdidi wal wa'idi syadidi wal wathaiki wal uhudi. Bersedih bila mendengar ayat-ayat azab, bersedih perihal tentang ancaman-ancaman Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bila kita boleh mengangan-angan maknanya dengan ayat apa yang kita baca berupa ayat-ayat azab, kemudian berupa ayat-ayat yang ancaman-ancaman Allah kepada kita, maka boleh menghadirkan hati kita sedih yang pada akhirnya mata kita boleh menangis. Fa illam yahdurhu huznun wa bukaun kama yahduru al-khawasu. Andaikan hati kita ini tidak boleh bersedih dengan apa yang kita baca, andaikan hati kita ini tak boleh bersedih dengan ayat-ayat azab yang kita baca itu, dan mata kita pun tak boleh menangis, maka kata Imam Al-Ghazali, falyabqi ala faqdi dzalika, maka menangislah disebabkan engkau tidak boleh sedih dengan ayat-ayat azab. Mulai paham ya ini ya? Andaikan engkau ini tak boleh sedih ketika membaca ayat azab, ketika engkau tak boleh menangis ketika membaca ayat azab, maka menangislah karena engkau tidak boleh tadi itu, tidak boleh bersedih dengan ayat-ayat tadi itu. Fa innahu min a'dhamil masaib. Maka yang demikian ini kata Imam Al-Ghazali termasuk besar-besarnya musibah. Allah ancam kita dengan azabnya, tapi hati kita biasa-biasa saja. Kata Imam Al-Ghazali, yang demikian ini besar-besarnya musibah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, faslun fi istihbabi tartilil Qur'ani. Fasal menjelaskan tentang sunnahnya membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil. Maksud membaca Al-Quran dengan tartil ini macam mana? Sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan makhrajul hurufnya, sesuai dengan tajwid panjang pendeknya. Inilah yang disebut dengan tartil. Wa yambaghi ayyurattila qira'atahu.
Wa qad ittafaqal ulama'u 'ala istihbabit tartili. Qala Allah Ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Para ulama sepakat membaca Al-Qur'an dengan tartil itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang demikian ini dalam ayat Al-Quran Allah perintahkan waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan dalam keadaan tartil. Ustadz, kenapa sunnah? Kenapa tidak dihukumi wajib? Sebab tidak semua orang lisannya boleh tartil. Paham ya ini ya? Ada jenis-jenis orang yang lisannya tidak boleh tartil. Tidak boleh tartil. Umpama semisal, jadi orang Arab kalau membaca huruf wawu yang berharokat fathah, kemudian huruf sebelumnya itu berharokat fathah, itu orang Arab itu kesulitan. Contohnya qawala, semisal qawala, itu orang Arab itu kesusahan. Nak baca qawala itu susah. Kalau lisan-lisan kita ini sebab kita makan apa sahaja dimakan, mudah sahaja kita baca qawala. Tapi kalau orang Arab ini tak boleh. Sehingga qawala ini kalau dalam ilmu bahasa Arab wawunya diganti dengan alif menjadi qola. Asalnya qawala. Kenapa? Sebab orang Arab sulit untuk mengucapkan kalimat qawala. Nah ini. Nah, kalau lisan kita kan, lisan-lisan orang sini makanan apa sahaja dimakan ini. Jadi lisannya pun boleh mengucapkan apa sahaja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi hukum membaca Al-Quran secara tartil itu hukumnya sunnah. Alasannya tadi itu tidak semua orang boleh membaca Al-Quran secara tartil. Sementara membaca Al-Quran secara tartil itu secara soreh. Dalam ayat Al-Quran Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dalam keadaan tartil, tetapi sifatnya tidak wajib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini kalau semisal mempelajari perihal tentang bacaan-bacaan sholat kita, contoh semisal kalimat Allahu Akbar, semisal ini contoh pentingnya kita tartil. Jadi ketika kita takbir, termasuk daripada rukun sholat itu adalah takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Ustadz, macam mana kalau takbirnya itu salah bacaannya? Itu bagaimana? Diterangkan dalam kitab Sulamut Taufik, ada syarat-syarat dalam takbiratul ikhram, yaitu berupa lafaz Allahu Akbar. Itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yang pertama, kalimat Allahu itu tidak dipisah lama dengan kalimat Akbar. Jadi kalau ada orang takbiratul ikhram Allah, diam 5 menit, Akbar, nah ini maka nggak sah takbiratul ikhramnya. Atau semisal diganti, dipisah dengan lafaz yang lain, yang lafaz itu tidak merupakan sifat Allah. Contohnya semisal Allahu Akbar semisal, maka ini takbirnya tak sah, takbiratul ikhramnya tak sah. Kalau semisal dipisah dengan sifat-sifat Allah, bagaimana Ustadz? Umpama Allahu Ta'ala Akbar semisal, macam mana? Yang demikian ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh dipisah Allahu kemudian Ta'ala Akbar, asalkan itu sifat Allah. Tapi kalau bukan sifat Allah, kalimat-kalimat yang lain, umpama dhamir seperti huwa tadi, maka sholatnya nggak sah. Kemudian yang kedua, akbar harus mengikuti wazan af'alun. Dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan ismut tafdhil, maha besar. Kalau semisal bacanya Allahu Akbar semisal, ada kira-kira yang selain demikian, takbir Allahu Akbar misal. Nah ini takbiratul ikhramnya tak sah. Kalau tak sah berarti salatnya tak sah. Boleh paham ya ini ya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa sabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan. Ummu Salamah
menceritakan macam mana baginda Nabi ketika membaca Al-Quran. Hadis ini berupa hadis hasan dan hadis sahih. Jadi Ummu Salamah menceritakan macam mana sifat baginda Nabi ketika membaca Al-Quran, atau macam mana ketika baginda Nabi membaca Al-Quran itu mufassaratan harfan-harfan, sampai huruf-hurufnya satu itu sangat jelas sekali. Karena sangat tartilnya, itu sangat jelas sekali. Kalau kita kan baca kadang-kadang cepat-cepat, tak jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kala hak, ada yang hak alhamdulillah misalnya gitu. An'amta, ada an'amta macam hamzah. Nah ini tak jelas. Kalau baginda Nabi sangat jelas. Nah ini diceritakan oleh Ummu Salamah bahwa ketika baginda Nabi membaca Al-Quran, apa yang ia baca huruf per huruf itu sangat jelas, sehingga banyak sahabat yang menghafal ketika baginda Nabi menyampaikan daripada ayat-ayat Al-Quran. Selepas daripada pengajian itu sahabat terus hafal karena sangat jelasnya ayat yang dibaca oleh baginda Nabi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa an Muawiyah bin Qurrah an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u suratal fathi faraja'a fi qira'atihi. Diriwayatkan daripada Muawiyah bahwa Muawiyah ini melihat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala. Jadi diriwayatkan daripada Muawiyah yang mana pernah Abdullah bin Mughaffal ini melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari dibukanya kota Mekah. Ketika baginda Nabi di atas unta, ketika baginda Nabi masih di atas unta, baginda Nabi membaca surat Al-Fatah. Faraja'a fi qira'atihi, kemudian baginda Nabi mengulang-ulang daripada bacaan surat Al-Fatah tadi itu. Maka dinamakan apa? Dinamakan Yaumu Fathi. Baginda Nabi pada hari itu membaca surat surat Fatah tadi itu. Ini suratnya diulang-ulang oleh baginda Nabi, menandakan bahwa baginda Nabi itu membacanya bukanlah cepat-cepat. Tidaklah cepat-cepat bacanya, tidaklah cepat-cepat, tetapi betul-betul diangan-angan maknanya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana kullahu bi ghairi tartilin. Bahkan ada riwayat daripada Ibnu Abbas, sungguh aku membaca satu surat saja dalam keadaan yang tartil, kata Ibnu Abbas. Sungguh aku membaca satu surat saja, yang mana satu surat itu aku baca dalam keadaan tartil. Sungguh aku lebih sukai dibandingkan dengan membaca satu Al-Quran penuh, satu khotaman, tetapi Al-Quran dibaca bi ghairi tartilin, tanpa tartil. Maka ya Allah ya Karim, jom para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi bulan puasa, jom kita banyak-banyak baca Al-Quran. Sekurang-kurangnya khotam sekali dalam satu Ramadan itu. Jangan sampai tidak khotam. Macam mana Ustadz, saya tak ada masa? Insya Allah boleh. Kalau kita betul-betul luangkan masa, boleh kita baca Al-Quran 10 menit atau 15 menit sebelum iqamat kita sudah berada dekat masjid, baca Al-Quran 15 menit. Kira-kira sudah dapat berapa muka surat kira-kira? 2-3 ya. Sudah dapat 2-3 macam tu ya. Kalau semisal 5 waktu, semisal kita baca kira-kira 2 muka surat, semisal itu kira-kira dalam satu hari kita boleh baca satu juzuk. Kalau 30 hari insyaallah khotam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tak payahlah baca cepat-cepat, tak payah. Wa an Mujahidin annahu su'ila an rajulaini qara'a ahaduhuma al-Baqarah. Jadi ada cerita daripada Imam Mujahid, yang mana Imam Mujahid ini pernah ditanya oleh dua orang. Jadi Imam Mujahid ini pernah ditanya perihal tentang 2 orang. Bukan 2 orang ini bertanya kepada Mujahid. Imam Al-Mujahid pernah ditanya perihal tentang perkara 2 orang, yang mana 2 orang ini tengah melakukan ibadah sholat. Yang satu membaca surat Al-Baqarah, kemudian yang satu lagi
orang ini membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, kemudian surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Jadi Imam Al-Mujahid pernah ditanya, wahai Imam Al-Mujahid, lebih molek mana? Ini ada dua orang, yang mana dua orang ini tengah melaksanakan ibadah sholat. Yang satu membaca surat Al-Baqarah sahaja, yang satu lagi membaca surat Al-Baqarah dengan surat Al-Imran. Sementara waktu sholatnya sama, duduknya sama, yang bermakna masa sholatnya itu masanya sama, salamnya juga sama. Boleh paham ya ini ya? Salamnya juga sama, pokoknya waktunya sama. Kiralah 30 menit lah umpama, 30 menit. Dua-dua orang ini melakukan sholat 30 menit, tapi yang satu membaca surat Al-Baqarah dengan surat Al-Imran, yang satu lagi membaca surat Al-Baqarah. Itu kira-kira molek yang mana? Kira-kira molek yang mana? Ya, molek yang banyak suratnya Ustadz. Ternyata tidak, kata Imam Al-Mujahid. Kata Imam Al-Mujahid, alladzi qara'a al-Baqarata wahdaha afdalu. Mereka yang sholat, dia yang sholat membaca Al-Quran surat Al-Baqarah saja, itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang tadi itu membaca surat Al-Baqarah dengan surat Al-Imran. Maknanya bagaimana? Berarti dibacanya dengan cara tartil. Boleh paham ya ini ya? Berarti dibaca dengan cara tartil. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nanti sebentar lagi bulan puasa, mungkin masjid ini akan jemput imam-imam tahfiz. Kalau semisal para jamaah tak payah dipaksakan, kalau dalam ibadah sholat taraweh kemudian bacaannya harus cepat-cepat, mengejar supaya dalam satu Ramadan itu imamnya boleh khotam 30 juzuk, tak payah dipaksakan. Sebab sedikit bacaan dengan tartil itu jauh lebih utama dibandingkan dengan banyak tapi tidak tartil. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini alasan-alasan orang-orang yang biasanya sholatnya dengan membaca surat Al-Ikhlas saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan tartil Ustadz meskipun sedikit. Nah, ini alasan saja. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya ada kisah para jamaah. Jadi jangan kira kalau semisal ada tok guru itu yang sholatnya tiap-tiap sholat baca surat Al-Ikhlas, tiap-tiap sholat baca surat Al-Ikhlas, kemudian gak ada sanatnya. Itu ada sanatnya. Sanatnya bagaimana? Dulu itu ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat setiap kali sholat, rokat yang pertama baca surat Al-Ikhlas, rokat yang kedua pun baca surat Al-Ikhlas. Kemudian nanti ganti lagi sholat berikutnya, rokat pertama kedua sama yang dibaca surat Al-Ikhlas. Sehingga ada salah satu seorang sahabat bertanya, wahai sahabat, apa kau tiap sholat baca surat Al-Ikhlas, tak hafal ke surat-surat yang lain, katanya. Lalu apa jawab sahabat ini? Wahai sahabat, satu-satunya ayat yang membicarakan tentang Allah di dalam satu surat itu, satu-satunya surat yang dalam surat itu berisi membicarakan tentang Allah, tidak membicarakan tentang yang lainnya, itu hanya surat Al-Ikhlas. Sholatku ini untuk Allah, bacaanku juga adalah untuk Allah. Qul huwallahu ahad, Allah yang dikatakan, Allahus samad yang dibicarakan Allah, lam yalid wa lam yulad yang dibicarakan Allah lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad yang dibicarakan semuanya ayatnya dibicarakan siapa? Allah. Berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Qul a'udzu birabbin nas yang dibicarakan manusia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya boleh jadi alasan. Jadi nanti kalau semisal jadi imam bacanya surat Al-Ikhlas saja ditanya, maka sampaikan riwayat ini. Ada riwayat daripada sahabat. Meskipun ya untuk menutupi bahwa sesungguhnya ia tidak hafal surat-surat yang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allah ya Karim. Waqad nuhiya 'anil ifrati minal israh. Waqad nuhiya 'anil ifrati fil isra'i wa yusama al-hadza. Kemudian para ulama-ulama itu sangat tidak suka atau bahkan dianggap aib ketika membaca Al-Quran dalam keadaan cepat-cepat, bi ghairi tartilin, tanpa adanya tartil. Khasnya dalam ibadah sholat membaca surat dalam keadaan cepat-cepat, bi ghairi tartilin, itu dianggap aib sekali, dicegah, artinya dilarang. Meskipun tidak sampai membatalkan sholat. Kenapa? Sebab surat selain daripada surat Al-Fatihah
itu andai kata salah pun itu tidak sampai membatalkan sholat, kecuali suratul Fatihah. Kalau suratul Fatihah mengurangi satu huruf atau merubah harokat, itu boleh membatalkan sholat. Nah ini, maka penting sekali untuk kita betul-betul tahsin di qiraati suratul Fatihah, itu sangat penting sekali. Macam mana memperbaiki bacaan suratul Fatihah, panjang pendeknya, makhraj hurufnya, misal itu sangat penting sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustadz, ada orang baca surat, ada orang imam baca suratul Fatihah kemudian tersalah, dan kita sadar selepas membuka CCTV misal atau membuka rekaman. Bagaimana Ustadz sholatnya? Maka wajib qodok. Wajib qodok, nggak boleh kita tidak mengqodoknya. Kemudian kita istiharkan pada saat itu siapa yang sholat berjamaah ke masjid wajib untuk mengqodok. Sebab yang demikian ini pernah terjadi pada 2 atau 3 tahun lepas. Itu ada di Selangor, di Shah Alam kalaupun tidak salah. Jadi ada imam baca, suaranya sedap di masjid besar, sholat isya, baca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak ihdinas shiratal mustaqim ditinggal. Tapi ya namanya manusia itu pun tidak disadar. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita pun tidak boleh menyalahkannya. Paham ya ini ya? Kita tak boleh menyalahkannya. Yang sepatut disalahkan itu siapa? Imam itu boleh lupa, itu boleh. Yang patut disalahkan itu orang yang sholat di belakangnya imam. Kenapa tidak membetulkan? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam urutan-urutan shaf itu layaknya di belakang imam itu orang yang pandai atau orang yang alim atau orang yang pandai, sehingga ketika imam salah itu boleh mengingatkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa sabata an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan qala lahu inni aqra'ul mufassal fi raq'atin wahidatin, faqala Abdullah hadza ka hadza syi'ri inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Ada seseorang ketika melaksanakan ibadah sholat itu membaca surat mufassal. Surat mufassal ini maksudnya bagaimana? Membaca ayat mufassal. Membaca ayat mufassal ini maknanya bagaimana? Ayatnya itu diambil. Jadi mungkin satu ayat surat Al-Baqarah diambil satu ayat atau 2 ayat, kemudian surat Al-Imran, kemudian surat An-Nisa, diambil siki ayat semacam itu. Ini namanya mufassal. Lalu apa komentar daripada Ibnu Mas'ud? Komentar daripada Ibnu Mas'ud, faqala Abdullah bin Mas'ud hadza ka hadza syi'ri, yang demikian ini umpama bacaan syair katanya. Yang demikian ini umpama bacaan syair, meskipun tidak sampai membatalkan sholat tetapi mengurangi daripada keutamaan sholat. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustadz, yang lebih utama itu membaca surat kamil dalam sholat, itu membaca surat kamil atau surat ghairu kamil atau surat yang tidak sempurna? Maka sepakat para ulama yang lebih afdol itu membaca surat kamil, surat yang sempurna. Surat yang sempurna itu umpama macam mana? Ayat kita baca pertama sampai daripada ayat terakhir, itu namanya surat kamil. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa alasan lebih afdal membaca surat kamil? Sebab dalam satu keterangan diterangkan, kalau surat kamil ayat yang pertama dengan ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga itu keterangannya ataupun pembahasannya itu masih bersambung. Contoh umpama qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pembahasan ayat pertama sampai ayat terakhir itu masih bersambung terus. Kemudian alasan yang kedua, kalau surat kamil itu turunnya itu langsung satu surat. Turunnya ayat itu langsung satu surat.
Sementara surat-surat yang tidak kamil, yang tidak sempurna, itu antara ayat yang satu dengan ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga, itu kadangkala bahasanya tidak sambung, terpisah-pisah bahasanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, turunnya surat atau turunnya ayat itu tidak sekali. Jadi turunnya ayat itu terpisah-pisah. Mungkin surat Al-Baqarah diturunkan 5 ayat yang pertama, ini umpama. Kemudian nanti diturunkan lagi 2 ayat yang seterusnya, kemudian diturunkan lagi. Artinya tidak terus langsung surat Al-Baqarah turun sekali disampaikan, atau turunnya sekali saja, tidak, tetapi beberapa kali diturunkan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah tetap lebih molek membaca surat kamil. Ini ittifaq sepakat para ulama. Kecuali ada dalam satu keterangan, kecuali bila kita sholat yang sholat itu rakaatnya banyak, umpama sholat taraweh, maka para ulama boleh kita membaca surat-surat yang tidak kamil dengan ketentuan disambung. Rakaat yang pertama bacaannya, nanti disambung pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua selepas salam diganti lagi, nanti lanjutkan sholat, nanti disambung lagi bacaannya, disambung lagi bacaan, dan seterusnya. Yang demikian ini boleh, kata para ulama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, qala al-ulama'u at-tartilu mustahabun litadabburi wa li ghairihi. Dikatakan oleh para ulama, membaca Al-Quran secara tartil itu hukumnya sunnah, karena boleh digunakan untuk tadabbur. Boleh kita berangan-angan. Bila kita baca Al-Quran dengan tartil, dengan pelan-pelan itu bermakna itu tidak cepat-cepat, bukan suaranya yang pelan, tidak cepat-cepat, itu boleh menjadikan kita tadabbur maknanya. Qalu walihada yustahabbu at-tartilu lil ajami alladzi la yafhamu ma'nahu. Begitu juga hukumnya sunnah membaca Al-Quran secara tartil bagi mereka orang-orang ajam yang tidak faham maknanya. Orang ajam itu seperti siapa? Kita ini disenamakan orang ajam. Jadi ada orang Arab, ada orang ajam. Orang Arab itu siapa? Orang yang memang memakai bahasa Arab, dinamakan orang Arab. Kalau kita ini bahasa hari-hari bukanlah bahasa Arab, maka dinamakan orang ajam. Maka demikian ini kata para ulama, sunnah bagi mereka orang ajam yang tidak faham maknanya, untuk membaca Al-Quran secara tartil. Kenapa? Alasan para ulama, li'anna dzalika aqrabu ila tawqiri wal iftirami wa asyaddu ta'thiran fil qalbi. Kenapa? Kata para ulama, sebab yang demikian ini boleh menjadikan orang yang membaca mengagungkan serta memuliakan apa yang ia baca. Sudah nggak faham maknanya, dibaca cepat-cepat. Nah ini, kira-kira macam mana? Sudah nggak faham maknanya, bacanya laju. Umpama MotoGP, wakof wasolnya tak tahu kak mana. Maka kata para ulama, hendaklah bagi orang ajam yang tak faham maknanya, bacalah secara tartil. Sebab dibaca secara tartil itu boleh mendekatkan boleh mendekatkan diri kita kepada mengagungkan dan memuliakan Al-Quran tadi itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kan seringkali kita pikir, Ustadz, apakah setiap orang Arab ketika membaca Al-Quran dia pasti faham apa yang dimaksud dalam ayat Al-Quran? Apakah orang Arab ketika membaca kitab-kitab yang sama bahasa Arab, apakah dia juga terus langsung boleh memaham apa yang ia baca? Jawabnya belum tentu. Belum tentu jawabnya, belum tentu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Sebab Al-Quran itu ada yang dinamakan dengan tafsir Al-Quran. Umpama kita lah baca kitab-kitab bahasa Melayu, kita kan tidak terus langsung faham, kecuali kita berangan-angan ini maknanya bagaimana, ini maksudnya bagaimana, pun termasuk orang Arab. Saya ini ya pernah, ada orang daripada Syria, hari-hari pakai bahasa Arab, ada daripada orang Mesir juga, ada mengajar di tempat saya dulu, tapi beliau sudah keluar. Satu hari kami kebingungan perihal tentang apa makna apa maksud daripada kalimat ini. Kalimatnya apa? Kalimatnya itu berbunyi al-ma'u minal ma'i. Air itu bersumber daripada air. Apa ya ini ya? Dalam kitab itu ada al-ma'u minal ma'i.
Air bersumber daripada air. Apa ini maksudnya? Itu dimusyawarahkan, ya Allah, tak jumpa. Akhirnya apa? Kita panggil orang Mesir itu, kita panggil orang Syria itu. Apa ini maksudnya? Al-ma' minal ma' ini apa maksudnya? Tak faham juga, kata dia. Berarti apa? Belum tentu faham. Nah, ini perlu kajian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, kita punya nggak paham kan? Air itu berasal daripada air. Kita nggak paham kita. Coba kira-kira apa ini? Maka begini para jamaah, ternyata begini, rujukan kita tetap keterangan para ulama dalam kitab-kitabnya. Al-ma'u minal ma'i itu maksudnya begini. Al-ma'u yang pertama itu bima'na, al-ma'u itu bima'na ma'ul mani, air mani. Al-ma'u minal ma'i, air mani itu berasal daripada air. Maksudnya macam mana juga Ustadz ini air mani berasal daripada air? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, air mani berasal daripada air. Disebabkan adanya air mani itu disebabkan karena makan minum kita. Nah, makan minum kita itu bersumber daripada apa? Air. Berarti air bersumber daripada air. Yang demikian ini nggak paham orang Arab, nggak paham. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa asyaddu ta'tsiran fil qalbi. Begitu juga orang-orang ajam yang tidak faham makna daripada apa yang dibaca. Orang-orang ajam yang membaca Al-Quran tak faham maknanya, kemudian membacanya dengan tartil. Itu tadi yang pertama, boleh menjadikan mengagungkan dan memuliakan apa yang ia baca. Kemudian juga wa asyaddu ta'tsiran fil qalbi, boleh menjadikan bekas apa? Boleh menjadikan asar di dalam hati orang yang membaca. Asar itu maknanya apa ya? Mengena di dalam hati orang yang membaca meskipun tidak faham maknanya. Contohlah semisal kita sendiri yang baca Al-Quran, kita nggak faham apa makna dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Tapi bila kita baca dengan tartil, baca dengan suara yang molek, maka hati kita pun ikut merasakan keindahan apa yang kita baca. Maka ini keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain umpama Ustadz ini baca kitab yang tidak ada maknanya. Ini tidak ada maknanya. Bila kita baca mungkin, apalah ini Ustadz, tak menjadikan hati saya ini tenang. Justru pikiran saya ini bingung maknanya apa ini. Tapi kalau kita baca Al-Quran meskipun tidak faham maknanya, menjadikan hati kita tenang, hati kita sejuk. Itulah keistimewaan Al-Quranul Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, faslun fi istihbabit tasbihi wal isti'adzati was su'ali fil qira'ati idza marra biha yunasibu dzalika. Wa yustahabu idza marra bi ayati rahmatin, disunahkan apabila atau disunatkan tatkala kita membaca ayat-ayat yang ayat itu menerangkan tentang rahmat belas kasihan Allah. Ayas Allah ta'ala min fadlihi, kemudian kita memohon, kemudian kita meminta akan belas kasihan Allah kepada kita. Jadi ketika kita membaca ayat yang ayat itu berkenan dengan rahmat Allah atau berbelas kasihannya Allah kepada hambanya, maka kita sunnah untuk berdoa memohon belas kasihan kepada Allah. Begitu juga wa idza marra bi ayati adzabin ayasta'idza minasyari. Begitu juga bila kita membaca ayat yang ayat itu menerangkan tentang azab-azab Allah, maka hendaklah kita ayasta'idza minasyari, memohon pertolongan supaya dijauhkan daripada keburukan atau daripada azab itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan mengucapkan kalimat apa? Kalau ayat-ayat itu berhubungan dengan rahmat, berhubungan dengan belas kasihan, maka kita mengucapkan atau berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyata. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu al-afiyata, berupa kesejahteraan ya Allah. Contohnya macam mana? Contohnya ada ayat dalam ayat Al-Quran, kalau tidak salah dalam surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu apa ayat sebelumnya? Tapi ayat itu ada, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ayat yang pertama menerangkan tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kebaikan kepadaku di dunia dan semoga Engkau memberikan kebaikan kepadaku ketika berada di akhirat. Maka pada saat itu kita boleh berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyata. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau semoga Engkau memberikan kesejahteraan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Atau semisal ayat-ayat itu menerangkan tentang azab. Contohnya ayat-ayat yang menerangkan tentang azab itu bagaimana? Biasa di akhir ayat itu berupa kalimat azabun alimun, azabun syadidun. Sering kan kita membaca ayat azabun alimun, azab yang sangat pedih, azabun syadidun, azab yang sangat semisal. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat yang berakhiran azabun syadidun, azabun alimun semisal, apa yang kita baca? Yang kita baca adalah Allahumma inni as'alukal afiyata min kulli makruhin. Allahumma inni as'alukal afiyata min kulli makruhin. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebahagiaan daripada setiap perkara yang Engkau benci, daripada setiap perkara yang tidak molek. Jadi ingat, kalau semisal kita baca Al-Quran yang di situ menerangkan tentang rahmat belas kasihan Allah, tadi bacanya apa? Baca doanya Allahumma inni as'alukal afiyata. Kalau semisal ayat-ayat itu perihal tentang azab, biasanya ya ayat-ayat itu berakhir dengan kalimat azabun syadidun, azabun alimun, narun jahannam, misalnya kayak gitu. Maka kita membaca apa? Allahumma inni as'alukal afiyata min kulli makruhin. Allahumma inni as'alukal afiyata min kulli makruhin. Bacanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustaz tak ingat, tak bawa pena. Nanti ada rekam, nanti boleh dibuka dalam YouTube-nya. Jadi kalau semisal ayat itu berhubungan dengan rahmat, Allahumma inni as'alukal afiyata. Kalau hubungannya dengan azab, Allahumma inni as'alukal afiyata min kulli makruhin. Ada tambahannya, min kulli makruhin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa idza marra bi ayati tanzihin, wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi subhanahu wa ta'ala nazzahu faqala subhanahu wa ta'ala. Apabila ayat-ayat itu menjelaskan tentang tanzih, maksudnya tanzih itu apa? Mensucikan Allah. Ada kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, itu kan ada dalam surat itu kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, itu kan. Kemudian kita membaca apa? Kalau ayat-ayat itu menerangkan tentang tanzih, mensucikan Allah, maka kita membaca kalimat subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada ayat-ayat yang mana ayat-ayat itu ketika dibaca ataupun ketika kita mendengar ada orang yang membaca, baik ketika kita imam, baik ketika kita sholat berjamaah ataupun sholat sendirian, lalu kemudian kita mengulang ayat itu 2 kali. Ayat itu berbunyi apa? Contohnya di antara ayat itu berbunyi sabbihisma rabbikal a'la. Maka bagi makmum itu kena hendak menjawabnya dengan kalimat sabbihisma rabbikal a'la. Menjawabnya ini macam mana? Kat-ta'mini kata para ulama. Kat-ta'mini seperti halnya amin. Amin itu maksudnya bagaimana? Ketika imam membaca waladhdallin, lalu imam membaca amin. Ketika imam membaca amin itu jamaahnya serentak bersama dengan imam, bersama-sama membaca amin. Bukan selepas imam membacanya, tetapi secara bersamaan. Jadi ketika imam ada, misal imam membaca ayat sabbihisma rabbikal a'la, itu terus makmumnya terus sabbihisma rabbikal a'la. Begitu juga dengan imam, sabbihisma rabbikal a'la. Boleh paham ya ini ya? Nah, itu jawabannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nazzahu faqala subhanahu wa ta'ala au tabaraka wa ta'ala.
au jallat azumatu rabbina. Faqad sahha an Udzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu maqala sholaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-baqarata fakultu yarka'u indal mi'ati sumamado fakultu. Ini panjang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustadz, kalau selain daripada membaca subhanahu wa ta'ala ketika ayat-ayat itu menerangkan tentang tanzih atau mensucikan Allah, adakah lafal-lafal yang lain yang boleh kita baca selain daripada subhanahu wa ta'ala? Ada, boleh kita baca tabaraka wa ta'ala. Jadi yang pertama subhanahu wa ta'ala, yang kedua boleh kita membaca tabaraka wa ta'ala. Atau semisal kita tidak membaca dua ini, ada kalimat yang lain berupa kalimat apa? Jallat azumatu rabbina. Jallat azumatu rabbina. Jadi ketika ayat-ayat tanzih membacakan menerangkan tentang maha suci Allah, yang pertama kita boleh menjawabnya dengan kalimat subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kita boleh menjawabnya atau boleh kita melafalkannya dengan kalimat tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah jallat azumatu rabbina. Boleh salah satunya, boleh mana-mana boleh. Ketika ada orang baca ayat Al-Quran atau semisal ada imam baca ayat yang ayat itu menerangkan tentang tanzih semisal, maka kita menjawabnya dengan kalimat subhanahu wa ta'ala atau tabaraka wa ta'ala atau kalimat jallat azumatu rabbina. Boleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang demikian ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan perkara wajib. Tapi sekarang kita tahu ilmunya, maka kerjakan yang sunnah itu. Tak berat mana, tak berat mana. Tak sampai mengeluarkan keringat kita menjawabnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, InsyaAllah. Masih ini bahasan kita masih panjang. Faslun fi istihbabit tasbihi wal isti'adzati was su'ali fil qiraati. Fasal menjelaskan sunnah kita membaca tasbih ataupun membaca isti'adzah, yang bermakna ketika ada ayat-ayat azab, maka kita sunnah untuk memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada minggu hadapan, InsyaAllah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.